Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan gua terhadap POC. Nah, untuk kalian semua yang belum mensubscribe channel ini, silahkan terlebih dahulu untuk mensubscribe-nya. Nah, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like juga dan share juga kepada teman-teman kalian yang lain supaya mereka tahu video menarik dan terbaru serta bermanfaat yang ada di channel ini. Oke, kita masuk ke kerajaan gua. Nah, kerajaan gua ini merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara ini. Nah, pusat pemerintahan berada di Somba Upo yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan gua. Nah, Somba Upo ini senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu, misalnya Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Nah, orang-orang dari negara tersebut mereka diizinkan untuk membangun sebuah loji di kota itu. Nah, gua ini anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Nah, masyarakat gua ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja, ya, tanpa hak yang istimewa. Nah, masyarakat gua ini senantiasa berpegang pada prinsip. Nah, prinsip hidup sesuai dengan kata-kata tanahku terbuka bagi semua bangsa. Nah, Tuhan menciptakan alam semesta ini atau menciptakan tanah dan laut ini dibagikan untuk semua manusia, dan laut juga adalah milik bersama. Nah, dengan prinsip keterbukaan itu, maka gua ini semakin cepat berkembang. Pelabuhan Somba Upo ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan internasional. Nah, pelabuhan Somba Upo ini berperan sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Sebagai contohnya, kapal-kapal pengangkut rempah-rempah ini misalnya dari Maluku. Nah, yang mau berangkat ke Malaka ini sebelumnya akan singgah terlebih dahulu di Bandar Somba Upo. Nah, begitu juga barang-barang dagangan dari barat yang akan masuk ke Maluku ini juga melakukan bongkar muat di Somba Upo. Nah, dengan melihatnya peran dan posisi yang sangat strategis, POC ini berusaha untuk mengendalikan penguasa atau menguasai gua serta menguasai pelabuhan Somba Upo. Serta menerapkan monopoli perdagangan di daerah tersebut. Nah, untuk itu POC harus dapat menundukkan kerajaan Goa terlebih dahulu. Nah, berbagai upaya untuk melemahkan posisi Goa terus dilakukan. Sebagai contohnya, pada tahun 1634 POC melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Upo. Nah, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil ini lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada di sekitar itu. Nah, kemudian kapal-kapal POC ini merusak dan menangkap kapal-kapal pribumi maupun kapal-kapal asing.
Nah, dari situ Sultan Hasanuddin yang merupakan raja Goa pada saat itu ingin menghentikan tindakan VOC ini yang menurutnya sudah anarkis dan provokatif. Nah, Sultan Hasanuddin ini menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di daerah Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Nah, salah satunya beberapa benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai, serta beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua dipersiapkan untuk melawan kesewenangan dari VOC. Nah, sementara itu VOC mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa, yaitu dengan cara politik divide et impera. Politik tersebut mulai dilancarkan. Misalnya VOC ini yang awalnya memiliki hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Aru. Nah, karena ada politik tersebut, mereka itu harus membantu VOC. Karena VOC begitu bernafsu untuk segera dapat mengendalikan kekuasaan di Goa. Nah, maka dari itu pemimpin VOC pada saat itu yang bernama Gubernur Jenderal Matt Suiker memutuskan untuk menyerang Goa, dan dikirimlah beberapa pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara di dalamnya. Nah, mereka ini terdiri atas tentara VOC, orang-orang Ambon, dan juga orang-orang Bugis di bawah pimpinan Aru Palaka. Nah, pada tanggal 7 Juli 1667 di tahun tersebut dan di tanggal tersebut meletus perang Goa. Nah, tentara VOC ini dipimpin oleh Cornelis Jensen Spelman, ya, diperkuat oleh pengikut dari Aru Palaka. Nah, kemudian ditambah orang-orang Ambon yang di bawah pimpinan John Manifa. Nah, kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan VOC ini berhasil ditahan pasukan Hasanuddin, tetapi ya, dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin, dan benteng pertahanan tentara Goa ini yang berada di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Aru Palaka. Nah, hal tersebut menandai kemenangan dari pihak VOC atas kerajaan Goa tersebut. Nah, kemudian Raja Hasanuddin ini dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bogaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya antara lain Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Yang selanjutnya, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Dan yang ketiga, isi dari perjanjian tersebut adalah Goa harus membayar biaya perang. Nah, perjanjian tersebut merupakan
Ya, perjanjian tersebut ini hanya menguntungkan bagi pihak POC, sementara bagi pihak Goa itu sangat dirugikan. Nah, hal tersebut dari Sultan Hasanuddin merasa tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu. Nah, oleh karena itu pada tahun 1668 Sultan Hasanuddin ini mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenangan dari POC ini. Namun, perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh POC. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin ini harus melaksanakan isi perjanjian Bodh-Gaya ini. Ya, terima kasih. Untuk materi ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.